Ya, tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Di Jakarta, selain 2 orang dinyatakan hilang, Polda Metro Jaya telah menetapkan 43 tersangka terkait demonstrasi anarkis. Tersangka terbagi dalam 2 klaster, yaitu penghasutan dan pelaku kekerasan atau vandalisme terhadap fasilitas umum di ibu kota. Rangkaian peristiwa anarkis ini diawali dari perbuatan para tersangka yang menghasut. Para tersangka melakukan collab posting atau kolaborasi publikasi. Ya, yang kedua, mempromosikan ajakan aksi melalui medsos dan flyer dengan melibatkan influencer atau pemengaruh, di mana yang melihat penonton atau viewersnya ada sekitar 10 juta, yang mempromosikan ajakan kepada anak-anak sekolah untuk turun melaksanakan aksi yang berujung pada aksi anarkis. Keluarga tersangka mengaku baru belakangan mengetahui penangkapan setelah ada rilis dari Polda. Tapi memang akses untuk bertemu Syadan juga dihalang-halangi gitu. Kemudian update terkini adalah sejak 11 September Syadan sudah mogok makan, berarti per hari ini sudah seminggu gitu ya. Sebagai bentuk protesnya dia gitu atas penangkapan seluruh aktivis gitu, dan dia mengatakan bahwa akan mogok makan sampai seluruh tahanan politik dibebaskan. Yang ingin keluarga sampaikan bahwa Del Pedro dan kawan-kawan tidak bersalah, tapi kami tidak ingin mengemis permohonan ampun dari pemerintah. Kami siap menjalani proses hukumnya. Namun jika memang tidak bersalah, tolong segera dilepaskan, harus segera dilepaskan, karena mereka memiliki hak asasi manusia kawan-kawan yang ada di dalam. Dan satu lagi, ini adalah potret demokrasi di negara ini, bagaimana aktivis-aktivis, bukan hanya Del Pedro, itu ditangkap. Yang paling penting, demokrasi tidak akan bisa tumbuh dari balik penjara. Lembaga Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM yang dibentuk tahun 1998 ini mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF untuk melakukan investigasi. Kami merasa bahwa dalam konteks investigasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang saat ini ada, itu tidak cukup. Karena masih ada bias informasi, masih ada upaya-upaya untuk menutup akses informasi lebih jauh kepada publik gitu ya. Sehingga kami juga punya kepentingan untuk mendorong terbentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta Independen gitu ya. Yang mana ini adalah sebuah mekanisme yang bisa ditempuh untuk dapat menghasilkan sebuah temuan yang sifatnya lebih independen, lebih akuntabel, lebih transparan gitu ya, untuk mengungkap siapa yang memang pola besar apa yang memang terjadi selama peristiwa Agustus berdarah ini gitu. Hingga 8 September 2025, polisi telah menetapkan 583 orang tersangka dari berbagai wilayah. Namun celakanya, aparat belum gamblang menyebut siapa dalangnya. Alih-alih menggesa pengungkapan otak pelaku aksi anarki, pemerintah malah enggan membentuk tim independen. Jadi kalau membentuk TPGF itu kan masih perlu waktu, nyusun orang-orangnya lagi, lalu kapan mereka akan bekerja, untuk mengumpulkan fakta-fakta. Sekarang ini kan fakta-faktanya sudah jelas, langkah hukum sudah diambil, dan proses sudah berjalan. Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu, lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang, lebih cepat, lebih sistematik, dan lebih cepat bekerjanya. Soalannya adalah untuk mengungkapkan dalang itu, kalau memang benar, itu tugasnya Tim Gabungan Pencari Fakta itu. Kenapa disebutnya gabungan? Kan karena tidak boleh hanya negara. Karena negara pasti punya konflik of interest, pasti punya benturan kepentingan. Kalau ada TGPF, itu harusnya bisa diungkap. Seperti yang diungkap oleh beberapa media massa kan, juga citizen journalism keren banget ya. Ternyata CCTV-nya ada yang rusak duluan.
yang orang biasa, saya aja nggak tahu CCTV di halte itu ada di mana misalnya gitu ya. Bakar halte juga nggak bisa pakai korek api dong, pasti harus bahan bakar gitu. Nah jadi artinya ada yang memang tidak mau diungkapkan, itu yang mesti jadi pertanyaan kita. Kalau ternyata tidak mau diungkapkan, kan pertanyaannya siapa yang nggak mau mengungkapkan? Siapa ini yang melakukan anarki-anarki? Hendardi, pegiat HAM yang pernah menjadi anggota TGPF dari beberapa kasus di Indonesia, mengkritik ketidakseriusan pemerintah. Padahal negara sesungguhnya memiliki instrumen dan perangkat yang lengkap. Ya presiden kan punya perangkat yang lengkap ya, macam-macam. Badan Intelijen Negara, di polisi ada Badan Intelkam, kemudian ada BAIS, ada macam-macam lah lembaga sandi negara atau apa segala macam yang bisa mendeteksi seluruh ini. Sebenarnya tanpa TGPF juga presiden jika ada kemauan politik bisa melakukan ini. Jadi kami sebagai unsur masyarakat sipil jelas kami tidak puas dengan ini dan mengharapkan agar ini dituntaskan atau diperiksa secara mendalam. Ya karena itu tim gabungan pencari fakta adalah jalan keluar yang menurut saya mesti dilakukan. Jangan dikabur-kaburkan dengan segala macam hal-hal yang sebenarnya tidak relevan. Tak hanya menelan korban nyawa, masyarakat juga melaporkan anggota keluarganya yang hilang saat unjuk rasa. Hingga 4 pekan tragedi Pilu berlalu, tak kunjung ada titik terang siapa dalang pelakunya. Di Sulawesi Selatan, ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini.